Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Anas Supratman boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam program Mutiara Jiwa di radio kesayangan kita, Radio Suara Gracia. Saudara, sebelum saya menyampaikan sharing firman Tuhan dengan judul Berjalan di Atas Air, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk satu hati di dalam doa. Biarlah Tuhan pun hadir mengurapi bukan saja hamba-Mu, tapi juga seluruh para pendengar program Mutiara Jiwa dimanapun mereka berada. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu, atas kasih-Mu. Kalau hari ini kami boleh ada, itu karena kasih-Mu yang limpah. Kali ini kalau kami boleh mendengarkan program Mutiara Jiwa, itu juga karena berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami semuanya. Kasih-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami. Dan kami mempercayai hal ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami suka berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendengar program Mutiara Jiwa di mana Anda berada, baik yang sedang berada di rumah, ataupun yang mungkin terbaring di rumah sakit, atau saudara juga dalam keadaan terbaring sakit atau sedang dalam kedukaan. Saya ingin menyampaikan sharing firman Tuhan tentang berjalan di atas air. Nas firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 14 dari mulai ayat 22 sampai dengan ayat ke-33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka itu terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara semuanya yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara pendengar program Mutiara Jiwa dimanapun Anda berada, seperti tadi saya katakan, judul renungan saya, sharing saya hari ini tentang berjalan di atas air. Tentu secara umum kita berjalan ya di atas tanah. Tanah ada sebagai pijakan yang wajar, yang normal kita lalui sebagai manusia di muka bumi ini. Walaupun ada pernah beberapa kasus ada pelembekan tanah. Masih ingat kejadian di Palu, bencana tanah yang melembek sehingga satu lokasi, satu area, satu kampung itu rumah semuanya terjelembab masuk ke dalam bumi karena tanahnya lembek. Itu dalam kasus-kasus tertentu, tapi pada umumnya karena adalah tanah sebagai pijakan kita. Ya, pada umumnya manusia berjalan, bergerak, berusaha bertindak di atas tanah, itu normal. Tetapi hal ini yang menarik adalah berjalan di atas air. Wah, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang sangat rentan. Saudara sekalian, saya mengumpamakan, saya menggambarkan tahun 2022 ini, saudara dan saya berjalan di atas air. Kita bisa melaluinya seperti Petrus melaluinya. Kita bisa melakukannya seperti Petrus sudah bisa melakukannya, saudara sekalian. Seperti tadi di dalam ayat yang ke-28.
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi ternyata berjalan di atas air bisa juga. Ternyata berjalan di atas air ada juga, saudara sekalian. Satu kondisi tentu yang berbeda. Saya memahaminya tahun 2022 itu seumpama saudara dan saya berusaha, saudara dan saya bertindak, saudara dan saya melakukan suatu aktivitas, tapi pijakan kita itu bukan pijakan yang kuat. Bukan seperti orang yang berjalan di atas tanah, tapi seumpama kita berjalan di atas air, di mana air itu rentan, air itu bukan suatu pijakan yang kuat, kita bisa tenggelam, kita bisa jatuh. Mengapa saya katakan demikian, berjalan di atas air? Ya, saudara, tahun 2022 ini kita melihat memang aktivitas-aktivitas kita ini sudah mulai normal. Aktivitas perdagangan, aktivitas kerohanian, aktivitas perkantoran, aktivitas wisata, kegiatan-kegiatan yang 2 tahun lalu, hampir 1,5 tahun sampai 2 tahun itu tertunda, tertutup. Aktivitas sekolah udah mulai lagi dibuka. Ya, kita sekarang bisa melihat aktivitas di mall, di pasar, di jalan, kendaraan sudah mulai ramai. Saudara, itu sudah ada aktivitas normal. Tetapi saya memahami, saudara, aktivitas kita seperti orang berjalan di atas air. Pijakannya rentan. Kenapa saya katakan rentan, saudara? Ya, karena informasi-informasi, kabar-kabar yang tersiar, berita-berita yang terdengar, pernyataan-pernyataan dari WHO, dari pemerintah Indonesia sendiri, bahwa virus belum berhenti, belum tuntas. Masih ada varian-varian baru, masih ada mutasi-mutasi yang terjadi dari virus COVID-19 ini, saudara. Bergerak dari COVID-19 ke Omikron, Delta, Omikron, dan sebagainya, dan sebagainya. Informasi yang pernah saya dengar dari seorang dokter, bahwa sekarang ini virus bukan saja dulu hanya menyerang bagian hati, tapi sekarang menyerang berbagai organ tubuh penting kita bisa terserang, sehingga kita menjadi sangat resiko menghadapi virus ini. Aktivitas sudah berjalan, aktivitas gereja, ibadah sudah berjalan, walaupun sekali lagi kita dengan adaptasi kebiasaan baru dengan protokol kesehatan, saudara. Ya, kami di gereja tentu sudah satu hal yang wajar melekat dalam diri jemaat. Pakai masker, cek suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer atau cuci dengan air yang mengalir, cek suhu tadi, dan dalam kondisi tidak sakit. Itu sudah menjadi gaya hidup, lifestyle kita sekarang ini. Jadi saya percaya, saudara sekalian pendengar program Mutiara Jiwa di mana Anda berada, Anda pun sudah melakukan hal yang sama tadi. Gaya hidup, lifestyle, adaptasi, kebiasaan baru, new normal ini tadi. Bukan saja kita bergereja, tapi ya kita ke mall, kita ke pasar, tentu kita melakukan. Tetapi pertanyaannya ada sekarang, saudara, apakah yang orang-orang lain itu melakukan hal yang sama? Apakah orang-orang lain yang sakit itu harus berdiam diri di rumah? Kita tidak mengerti, saudara. Ya, kita tentu mengharapkan, saudara, orang yang bergereja, orang yang beribadah sudah memenuhi atau melakukan prinsip tadi, adaptasi kebiasaan baru. Tapi kita siapa tahu kita, atau orang yang berinteraksi ketika berjualan, berdagang, membeli produk saudara sekalian, ketemu tatap muka di toko ini, apakah orang itu OTG, orang tanpa gejala? Kita tidak mengertinya, tidak mengetahuinya. Bahaya mengancam di depan kita, penyakit mengancam di depan kita, gelombang epidemi mengancam di depan kita, saudara. Itulah artinya kita seumpama orang berusaha, tapi pijakannya air. Melakukan aktivitas gereja, tapi pijakannya di atas air. Melakukan sebuah bisnis, tapi pijakan di atas air. Rentan, rapuh, dihantui bayang-bayang penyakit. Belum lagi, saudara, gejolak ekonomi yang lain, ya, kemiskinan, orang menjadi buta untuk melakukan hal-hal kejahatan. Itulah juga pijakan kita di atas air. Tetapi saudara sekalian, kondisi demikian tidak membuat kita ini menjadi hanya diam berdiri saja, merenung, menangis, menatap. Tapi mari kita lihat firman Tuhan.
Kenapa? Karena Petrus bisa berjalan di atas air, maka saya bisa berjalan di atas air. Karena Petrus bisa berjalan di atas air, maka saudara sekalian bisa berjalan. Kenapa? Kita harus fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita memandang, melihat apa yang Yesus ucapkan, apa yang Yesus katakan. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melakukan hal-hal ini kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti ada pernyataan demikian, memang benar bahwa kadang-kadang Tuhan membuat badai menjadi tenang, atau lebih sering Tuhan membuat kita tenang dalam menghadapi badai. Saudara, ada dua hal yang diungkapkan dalam pernyataan ini, saudara. Memang benar bahwa kadang-kadang Tuhan membuat badai menjadi tenang. Kita punya masalah, kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Maka tangan Tuhan, Sang Pembuat mujizat itu hadir menolong kita. Kita tidak punya uang, Tuhan tolong, aku nggak punya uang Tuhan. Maka Tuhan, Sang Pembuat berkat itu turun memberkati kita. Suami, istri, anak sakit, kita doakan Tuhan tolong nyatakan mujizatmu, kesembuhanmu. Anak, istri, orang tua yang kita doakan sembuh. Itu Tuhan membuat badai menjadi tenang. Seketika, sekejap, dan saya mempercaya hal ini saudara sekalian. Di dalam Tuhan Yesus ada mujizat, di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan, di dalam Tuhan Yesus ada berkat. Saya mempercaya hal ini. Saudara, dimensi orang Kristen itu seperti mata uang keping, saudara. Dimensi pertama adalah mujizat. Teologi kemakmuran, ya saya percaya di dalam Tuhan Yesus ada kemakmuran, ada berkat. Artinya saudara, tingkat sosial saudara sebagai orang percaya, dalam kapasitas orang percaya, saudara mengalami satu perubahan. Ketika saudara mulai mempercayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan juga mengubah ekonomi, keuangan. Kenapa? Karena cara berpikir kita diubah. Kita menjadi baik hidupnya lagi. Dari peminta-minta menjadi orang bisa memberi. Orang yang bisa melakukan persembahan, memberikan persembahan. Orang yang bisa berkorban untuk pelayanan. Saudara, itu sesuatu hal yang positif. Teologi kemakmuran. Tetapi kita juga jangan lupa, saudara, sebagai orang percaya ini ada teologi yang lain, teologi salib, penderitaan, persoalan, tantangan kita hadapi. Jadi dua hal ini harus kita lalui. Tapi sering kali untuk tahap awal, Tuhan membuat badai menjadi tenang. Tetapi pertanyaan berikutnya, atau lebih sering Tuhan membuat kita tenang dalam menghadapi badai. Kita tenang dalam hal badai. Yang kedua itu berbicara tentang kedewasaan, saudara. Tetapi dua-duanya harus ada dalam diri kita, dalam konsep pemikiran kita. Awal-awal kita sebagai orang percaya, kita yakin sebagai anak-anak, mujizat kita rasakan. Dan sekarang kita tetap merasakan mujizat juga. Kalau kita tidak pernah merasakan mujizat, miskin mujizat, itu kita bertanya juga, Tuhan, apakah Tuhan hidup dalam hidupku? Apakah aku mempercayai firman-Mu? Apakah aku melakukan firman-Mu sehingga nggak ada mujizat? Orang percaya harus mengalami mujizat. Menghadapi badai kita menang. Tetapi kita juga harus orang menjadi tenang dalam menghadapi badai. Jadi peristiwa yang Tuhan izinkan dalam diri kita, ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam sebuah badai, sebuah persoalan, satu tantangan, satu persoalan, satu dilema, pasti di sana ada sebuah maksud dan rencana Tuhan yang baik dalam diri kita. Ini yang harus kita pegang baik-baik. Tuhan punya maksud dan rencana yang baik. Tuhan punya maksud, rencana yang baik. Titik, saudara. Kenapa saya berani menyatakan tesis demikian, quote demikian? Karena Yesus sudah diberikan bagi kita, saudara. Factum salute. Perjanjian abadi antara Bapa dengan anak, saudara. Bapa berjanji untuk memberikan anaknya sebagai penebus dosa umat manusia tanpa pengorbanan dosa, pengorbanan anak tanpa darah tertumpah, tidak ada penghapusan dosa. Factum salute. Yesus diberikan sebagai korban persembahan oleh Bapa di surga. Saudara, ini satu pengorbanan yang luar biasa. Ini kebaikan Tuhan yang dahsyat. Maka saya percaya, saudara, dalam diri Tuhan ada kebaikan. Jadi masalah badai yang kita hadapi adalah Tuhan punya maksud yang baik. Jadi kita harus memahami Yesus punya maksud yang baik. Konsep berpikir kita ini penting. Tujuan badai di Tuhan izinkan adalah supaya kita dikoreksi. Kita menjadi dewasa.
dewasa saat dengan berpikir, dewasa dalam mengambil keputusan, tidak terburu-buru, tidak emosional, menjadi tenang, orang menjadi wise. Demikian itu. Dengan koreksi kita tahu ada satu kesalahan yang kita lakukan, kita dikoreksi. Tapi di sisi lain juga ada pertumbuhan rohani. Dengan badai itu membuat kita tadi, saudara, oh iya, ini kita sekarang menjadi orang yang lebih dewasa lagi, menjadi orang yang lebih bijaksana lagi, nggak mudah tersinggung, nggak mudah marah, nggak dikit-dikit orang ngomong ini langsung kesinggung, nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa, nggak mau baca firman Tuhan, ada masalah sedikit salahkan, wah Tuhan nggak mengasihi saya, Tuhan nggak menyayangi saya, ngapain saya memberi, ngapain saya ke gereja, ngapain saya berdoa, Tuhan tidak tolong saya. Itu buktinya anak saya demikian, itu buktinya suami saya demikian, itu buktinya istri saya demikian, itu buktinya anak saya demikian. Tuhan nggak sayang, Tuhan nggak sayang. Nggak ada ungkapan-ungkapan demikian. Tuhan izinkan kepada kita badai itu punya maksud. Pertama, kita mengoreksi hidup kita. Yang kedua, ada pertumbuhan rohani. Kitab Yakobus di dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, persoalan, tantangan, badai. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara sekalian, konsep berpikir kita penting. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi konsep ini penting, cara berpikir kita ini penting. Jadi kalau kita memandangnya Tuhan itu sadis, Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak mau menolong, ya kita tidak mendapat pertolongan Tuhan, saudara. Tapi kita memahami Tuhan itu yang baik, Tuhan itu punya rencana yang baik dalam diri kita, saudara. Jadi kita berjalan di atas air, artinya kita tetap fokus kepada Tuhan, meyakini Tuhan sebagai Sang Pembuat mujizat. Memang rentan, memang punya masalah, tapi kita meyakini bahwa kalau Petrus bisa sanggup melakukannya, maka kita pun sanggup melakukannya. Karena Petrus selama fokus kepada Tuhan, lihat kepada Tuhan, maka kita bisa mengalami kemenangan. Jadi fokus kepada Tuhan itu adalah kita mempercayai Tuhan sanggup membuat mujizat. Tuhan sanggup menolong kita. Saudara pendengar program Mutiara Jiwa di mana Anda berada, kalau hari ini engkau punya masalah, engkau punya persoalan, rasanya rapuh hidup ini, rapuh usaha ini, rapuh persoalan ini, susah menghadapi yang menemukan jalan buntu, saudara percayalah pada Tuhan, mulailah melangkah. Rasanya, oh Tuhan, saya punya modal hanya sedikit, rasanya nggak mungkin nih mencapai keberhasilan. Ya mulailah bersama Tuhan, fokuslah kepada Tuhan Sang Pembuat mujizat itu. Kalau saudara hanya melihat omongan orang, keadaan diri sendiri, ya kita nggak bisa mengalami keberhasilan. Saudara, saya menyadari dan memahami, saudara sekalian, saya bersyukur semuanya karena anugerah Tuhan. Dari segi pendidikan, dari segi berbicara, dari segi wawasan berpikir, saudara sekalian, saya semuanya mendapat anugerah dari Tuhan. Dari yang tidak bisa, dari yang gagap, tapi saya mulai belajar melangkah fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan kemampuan kepada saya. Sama seperti Petrus, ketika dia fokus kepada Tuhan, maka Petrus bisa berjalan di atas. Saudara sekalian, pendengar program Mutiara Jiwa di mana Anda berada, marilah kita fokus kepada Tuhan, melakukan, bertindak bersama dengan Tuhan. William Carey, dia seorang hamba Tuhan baptis dari Inggris. Dia membuka sebuah misi baru di India, saudara, dengan sebuah pernyataan yang sangat besar. Harapkanlah hal-hal besar dari Tuhan, dan cobalah lakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Saudara, ada sebuah metode baru penginjilan. Karena waktu itu ada persaingan dengan hyper Calvinis, saudara, bahwa orang akan dengan sendirinya akan bertobat mengenal Injil. Saudara, tapi William Carey memberikan sebuah pemahaman baru. Oh, kita tidak bisa, kita harus bergerak, melakukan hal-hal besar, bergerak, melakukan hal-hal besar dari Tuhan dan bagi Tuhan. Akhirnya William Carey ini dia datang ke India, dia tinggal di sana di Kalkuta, saudara. Kemudian dia mulai bergerak sebagai seorang profesional. Dia berusaha di bidang perkebunan, tapi juga dia terus mengobarkan api Injil Yesus Kristus.
menggelorakan api Injil Yesus Kristus. Tantangan masyarakat waktu itu, tantangan pemerintah waktu itu, saudara, tahun 1700 sekian, saudara. Situasi transportasi, keamanan, kesehatan, sepertinya rapuh berjalannya, pijakannya rapuh. Ekonomi, politik di India rapuh. Mudah terbunuh, mudah dipenggal, mudah dianiaya. Tapi William Carey, dia tetap berfokus kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Dia harus melakukan, mengharapkan hal-hal besar dari Tuhan, dan coba melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan, sehingga Injil Yesus Kristus ditebarkan di tanah India ini. Kita semuanya bisa mengalami hal ini, saudara. Karena Tuhan sang pembuat mujizat itu. Tuhan menolong kita semua. Bergeraklah. Usaha yang saudara sekalian sekarang ada usaha saudara bangkit. Dalam pelayanan bangkit. Dalam bisnis bangkit. Fokus kepada Tuhan yang sang pembuat mujizat. Jadi dua hal ini, kita mempercayai Tuhan sebagai pembuat mujizat. Tetapi kita percaya juga ada tantangan, ada persoalan, teologi salib ada dalam diri kita semuanya. Tetapi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah hal ini sering terjadi dalam proses pertumbuhan kedewasaan kita? Tentu kita tidak selalu demikian. Ya, orang-orang awal, orang-orang percaya bisa langsung mengalami mujizat. Tetapi dalam proses pertumbuhannya, kita akan lebih menyaksikan, akan lebih merasakan kitanya tenang dalam menghadapi badai. Tuhannya tidak meredakan badai, tapi Tuhan memberikan ketenangan kepada kita untuk memberikan kemampuan menghadapi badai. Nah, inilah tingkat kedewasaan kita orang percaya. Dua hal ini harus ada dalam diri kita, saudara sekalian. Berjalan di atas air itu menuntut satu, kita tetap percaya, berfokus kepada Tuhan sang pembuat mujizat. Yesus sanggup membuat mujizat. Tapi pada hal yang kedua, dimensi yang kedua, kita berfokus kepada kita tenang, kita berpikir, kita bertindak untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjalan di atas air, tetap fokus kepada Tuhan Yesus seumpama sebuah pertandingan yang mendorong kita untuk menjadi dewasa. Jadi ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam sebuah badai, pasti di sana ada sebuah maksud Tuhan. Jadi konsep pemikiran kita harus memahami, kita harus meyakini, kita harus mempercayai bahwa dalam diri Tuhan Yesus Kristus, konsepnya itu Tuhan Yesus baik dalam diri kita. Enggak ada maksud jahat, enggak ada maksud iseng-iseng. Saudara, kita ini orang percaya. Saya yakin, saudara sekalian, saya yakin pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Golgota itu suatu pengorbanan yang sangat luar biasa. Karya terbesar dalam diri kita, mujizat itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, saudara pendengar program Mutiara Jiwa dimanapun Anda berada, yang mendengarkan program ini, baik di wilayah 3 Cirebon ataupun yang mendengarkan melalui internet, saya ingin kembali menyatakan karya terbesar, mujizat terbesar, kebaikan terbesar adalah Yesus turun di dunia ini. Bapa di surga, Pactum Salte ini, perjanjian abadi kekal antara Bapa dengan Anak untuk penghampusan dosa umat manusia ini. Yesus hadir untuk menyelamatkan kita. Ini anugerah terbesar. Anugerah dari segala anugerah. Yesus hadir, mati, tetapi bangkit bagi kita semuanya. Tetapi saudara sekalian, dalam proses perjalanan berikutnya, kita harus melihat suatu sisi yang lain, saudara sekalian. Bahwa masalah itu Tuhan izinkan, bukan Yesus, Bapa di surga sengaja iseng-iseng terhadap diri kita, tidak. Tapi Dia punya maksud untuk koreksi, mengoreksi diri kita, mengoreksi keimanan kita, mengoreksi pemahaman kita, mengoreksi keadaan kita, kesalahan kita. Tuhan izinkan hal ini untuk terjadi dalam diri. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pendengar program Mutiara Jiwa dimanapun Anda berada, baik yang sedang berada di rumah, yang sedang terbaring di rumah sakit, Tuhan izinkan sakit, ataupun yang sedang dalam perjalanan, ataupun yang mendengar program nanti selanjutnya melalui internet, saya ingin menyampaikan Tuhan Yesus itu baik. Yesus punya rencana yang baik. Yesus punya rencana yang
selalu baik bagi kita semuanya. Dalam diri Tuhan Yesus tidak ada pemikiran jahat. Badai diizinkan untuk kita koreksi, supaya kita mengerti barangkali kita ada kesalahan, ada dosa yang kita hadapi. Dengan badai kita akan kembali kepada Tuhan. Jadi konsepnya Tuhan itu baik. Jangan membuat, wah Tuhan sadis, memberikan hukuman, memberikan cobaan, rasanya aku tidak kuat menghadapinya. Wah Tuhan tuh tidak sayang sama kami, tidak sayang sama keluarga, membuat aku punya masalah dalam rumah tangga aku, membuat aku punya masalah dalam usahaku, membuat aku masalah dalam bisnisku. Oh tidak, saudara. Kalau Tuhan izinkan itu untuk mengoreksi kita. Tetapi yang kedua, badai itu membuat kita harus masuk dalam fase yang berikutnya, fase pertumbuhan rohani, saudara. Fase pertumbuhan rohani. Hidup ini, saudara sekalian, seperti dikatakan, kita tidak hanya dalam hidup bayang-bayang keindahan, bayang-bayang mujizat, ya seperti keping mata uang. Sekali lagi, saya selalu mengatakan ini, ilustrasi ini hidup orang percaya itu gitu. Kita percaya bayang-bayang mujizat, kita percaya bayang-bayang pertolongan, bukan saja bayang-bayang, kita percaya mujizat Tuhan. Tetapi teologi kita bukan saja teologi mujizat, bukan saja teologi berkat, bukan saja teologi kemakmuran. Artinya dalam konsep kemakmuran ini saya percaya dalam Tuhan ada berkat, dalam Tuhan ada mujizat. Tuhan Yesus memberikan hidup yang baik, lebih baik, saudara. Saya rasa itu teologi berkat juga, saudara. Tapi kita juga tidak boleh melupakan ada teologi salib, ada penderitaan-penderitaan yang harus kita lalui sebagai orang percaya. Saudara sebagai seorang aparatur sipil negara mungkin menghadapi tantangan dalam hal ini. Saudara sebagai pengusaha mungkin menghadapi tantangan dalam hal ini. Kita sebagai orang percaya dalam proses penginjilan kita juga menghadapi tantangan ini. Salib, penderitaan, aniaya, itu adalah teologi salib. Jadi dua hal ini selalu beriringan dalam diri kita. Nah, badai yang Tuhan izinkan itu membuat kita menjadi manusia yang bertumbuh, manusia yang dewasa, jemaat yang tumbuh, jemaat yang dewasa, orang Kristen yang tangguh, orang Kristen yang siap bertarung. Jadi saudara pendengar program Mutiara Jiwa di mana Anda berada, masalah berjalan di atas air ini, kita akan menjadi kuat kalau kita tetap fokus pada Tuhan Yesus Kristus. Yakobus pasal 1 ayat 2-4 dikatakan demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau tantangan atau badai. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, fokus konsepnya tadi itu. Pencobaan yang kita hadapi itu berbagai masalah, berbagai tantangan, ujian terhadap imanmu. Kita naik kelas, kita makin dewasa, kita akan percaya firman Tuhan, kita makin fokus pada Yesus. Bukan orang Kristen yang cengeng, bukan orang Kristen yang sedikit-sedikit tersinggung, marah, tinggalkan ibadah, tinggalkan doa, tinggalkan gereja. Sekarang sedikit tersinggung, ini bukan orang Kristen demikian, orang Kristen yang dewasa pertumbuhan rohani karena masalah. Sebab itu saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan konsep berpikir kita itu menjadi benar. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, berjalan di atas air adalah kita fokus terhadap Yesus sang pembuat mujizat. Memang kita rentan, kita mudah jatuh, dan kita semua saudara, kita siapapun juga, kalau kita mengandalkan kehebatan kita, kemampuan kita, keuangan kita, kekayaan kita, saudara sekalian, itu semua rapuh. Sekali lagi saya katakan, itu seumpama orang berjalan di atas air. Kita harus tetap fokus kepada Tuhan sang pembuat mujizat. William Carey yang mengatakan, harapkanlah hal-hal yang besar dari Tuhan, dan cobalah lakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Kita terus fokus melakukan perkara-perkara yang besar, dan saya percaya kalau kita melakukan hal ini, maka kita mengalami kemenangan. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, marilah kita melangkah fokus kepada Tuhan. Tantangan persoalan tidak membuat kita jauh daripada Tuhan, tapi kita makin mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat para pendengar program Mutiara Jiwa dimanapun mereka berada, yang saat ini menghadapi tantangan, biarlah mereka memahami dan mengetahui bahwa Tuhan itu baik. Tantangan membuat kita dewasa,
baru kita mengasihi Tuhan, makin mencintai Tuhan. Tolong kami semuanya Bapa, perjalanan kami berjalan seolah di atas air, rapuh, tetapi usaha kami akan menjadi kuat, bangkit. Persoalan kami akan menjadi menang. Rumah tangga kita menjadi kuat, pelayan kami menjadi maju. Karena apa? Pijakan kami air, tapi tatapan kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan sanggup membuat air menjadi yang keras, mampu kami lalui, mampu kami jalani, mampu kami mencapai keberhasilan walaupun di tengah yang rapuh. Karena apa? Yesus bersama dengan kami. Berkati kami semuanya, berkati kota kami, berkati bangsa kami, Bapak Presiden dengan wakil, dengan seluruh kabinetnya, berkati wali kota Cirebon, berkati kru daripada Radio Suara Gracia, berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Suara Gracia FM, the sound of life, the sound of life.